Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani thalabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita sampai pada permasalahan yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullah al-mas'alatul khamisatu asyrah. Permasalahan yang ke-15 dari Masail Jahiliyah, i'tidharuhum 'an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi. Alasan orang-orang jahiliyah ketika mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adamul fahmi, tidak memahami. Jadi orang-orang di zaman jahiliyah menolak ajaran yang dibawa oleh para Rasul dengan alasan kami tidak paham. Kami tidak paham. Padahal mereka sebenarnya memahami, hanya saja mereka buat-buat alasan. Mereka cari-cari alasan untuk menentang ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Mereka sudah paham, mereka bilang belum paham. Maka di sini kita diperingatkan jangan sampai mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu. Jangan kita beralasan, saya tidak mau mengikuti ajaran ini. Walaupun sudah jelas-jelas berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang menolak dengan alasan tidak paham. Padahal kalau benar-benar dia tidak paham, bertanya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahuinya. Jadi orang yang mengatakan tidak paham lalu tidak mau mengikuti kebenaran sebenarnya hanya alasan yang dia buat-buat, bukan alasan yang benar. Kenapa? Karena hati manusia fitrahnya itu mau menerima kebenaran. Dia akan memahami kebenaran dengan baik. Karena hati manusia sudah tercipta di atas fitrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Yani fitrah untuk menerima kebenaran, untuk memahami kebenaran. Bahkan dia sudah lahir di atas kebenaran tersebut, yaitu di atas Islam. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Fa abawahu yuhawwidani aw yunastirani aw yumajjisani." Setiap anak dilahir di atas fitrah, dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Islam. Tetapi kata Nabi, orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Kenapa? Karena memang dia sudah muslim sejak lahirnya. Dia sudah berada di atas kebenaran, di atas fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Maka bagaimana mungkin seorang tidak memahami Islam itu sendiri, padahal dia sudah lahir di atas fitrah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang tidak paham, ya bertanya. Minta lagi dijelaskan apa yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi alasan orang-orang jahiliyah untuk menolak kebenaran karena tidak memahaminya hanyalah alasan yang mereka buat-buat, bukan alasan yang benar. Maka janganlah kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Faqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa qalu qulubuna gulf." Dan mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-88. Ini ucapan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Ketika para nabi dan rasul menyampaikan kebenaran kepada mereka,
mengajak mereka untuk mengikuti wahyu yang diturunkan Allah, mereka menjawab, qulubuna gulf, hati kami tertutup, yakni tidak bisa memahami apa yang kalian sampaikan. Ini kebanyakan pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna ayat ini. Ada juga pendapat yang lain, makna qulubuna gulf, hati kami sudah tertutup, annaha mamlu'atun minal ilm, bahwasanya hati kami ini sudah dipenuhi dengan ilmu, jadi tidak perlu lagi ilmu yang lain. Jadi ini dua bentuk alasan mereka, dan dua penafsiran ini tidak bertentangan. Bisa jadi sebagian mengatakan memang tidak mau memahami sama sekali, dan sebagian lagi mengatakan kita sudah sangat paham, kita sudah sangat berilmu, tidak perlu lagi dengan ilmu yang engkau sampaikan. Ini bentuk kesombongan orang-orang jahiliyah dahulu. Dan ini memang hakikatnya. Mereka sudah paham apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah kebenaran, tetapi mereka tolak karena kesombongan mereka. Mereka mengira ilmu yang mereka miliki sudah cukup untuk menyelamatkan mereka. Lalu mereka mencari-cari alasan dengan mengatakan kami tidak memahami apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut. Padahal sebenarnya mereka sudah paham, tetapi la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dikarenakan kekafiran mereka, maka sedikit sekali yang mereka imani. Jadi sebenarnya hati mereka tertutup, tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, bukan karena mereka tidak paham. Bal la'anahumullahu bikufrihim, akan tetapi Allah telah melaknat mereka dikarenakan kekafiran mereka. Allah laknat maksudnya Allah jauhkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak bisa lagi menerima kebenaran. Naudzubillah. Kalau seseorang sudah dilaknat oleh Allah sehingga nasihat apapun yang dia dengarkan, ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepadanya tidak ada manfaat lagi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan dia dari rahmatnya, sehingga dia tidak bisa menolak kebenaran, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Dan itu sebabnya karena dia telah mengingkari kebenaran tersebut. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling dari kebenaran, setelah jelas kebenaran baginya, azagallahu qulubahum. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka berpaling. Allah tutup hati mereka. Allah jauhkan mereka dari rahmat dan hidayahnya. Dikarenakan kekafiran yang mereka lakukan, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka janganlah kita mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah ini. Segala alasan mereka cari untuk menolak kebenaran, macam-macam alasan yang seringkali tidak masuk di akal. Alasan yang mereka buat-buat demi untuk menolak kebenaran, tidak mau mengikuti wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan terus mempertahankan kesyirikan dan kebid'ahan mereka. Ini yang mereka khawatirkan sebenarnya. Apabila tersebar dakwah tauhid, apabila tersebar dakwah sunnah, maka kesyirikan dan kebid'ahan mereka akan ditinggalkan. Mereka tidak rela apabila perbuatan syirik yang sudah mereka lakoni bertahun-tahun lamanya, bahkan mungkin dari nenek moyang mereka, kemudian hilang dengan adanya dakwah tauhid. Bahkan mereka tidak rela apabila kebid'ahan mereka yang bisa dijadikan sumber penghasilan untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, lalu hilang dan ditinggalkan dikarenakan adanya dakwah kepada sunnah. Maka mereka cari-cari alasan untuk menolak dakwah tauhid dan sunnah. Dan yang lebih parah lagi, mereka mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengikuti dakwah kepada al-haq, tidak mengikuti seruan kepada kebenaran, agar kesyirikan dan kebid'ahan mereka tetap bertahan. Oleh karenanya, hati-hati kita dengan orang-orang seperti ini. Jangan jadikan mereka sebagai ukuran kebenaran. Karena ukuran kebenaran adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang pertama.
Ayat yang kedua yang menunjukkan bagaimana penolakan orang-orang kafir di zaman jahiliyah terhadap kebenaran dengan alasan yang mereka buat-buat. Ketika diutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk berdakwah ke kampungnya, ke kaumnya, dan beliau dikenal dengan Khatibul Anbiya, nabi yang pintar berkhutbah, nabi yang bagus penyampaiannya, sehingga orang yang mendengarkan akan mudah memahami. Tetapi ketika nabi yang mulia ini diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka kepada tauhid, mereka malah mengatakan, "Ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan. Dalam surat Hud ayat ke-91. Nabi Syuaib alaihissalam yang dikenal sebagai orang yang bagus penyampaiannya, fasih lisannya, masih mereka tolak dengan alasan tidak memahami ucapan beliau. Berarti ini cuma alasan yang mereka buat-buat. Mereka katakan, "Ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak paham dengan kebanyakan yang engkau ucapkan. Mereka buat-buat alasan. Dan Nabi Syuaib datang kepada mereka dengan bahasa seperti yang mereka gunakan. Nabi Syuaib seorang manusia, bukan malaikat. Datang dari kaum mereka dengan menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Jadi hanya alasan-alasan saja. Bahkan setelah itu mereka menghina Nabi Syuaib alaihissalam dan mengancam beliau. Mereka katakan, "Wa inna lanaraka fina dha'ifa." Dan sungguh kami benar-benar melihat engkau di tengah-tengah kami sebagai orang yang lemah. "Walau la rahtuka la rajamnaka." Kalaulah bukan karena keluargamu, kami sudah merajam. Ini dilempari dengan batu. "Wa ma anta 'alaina bi'aziz." Dan engkau bukanlah seorang yang terhormat di sisi kami. Inilah sikap orang-orang jahiliyah kepada para rasul, kepada pembawa kebenaran yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka masuk surga, untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sikap mereka? Dia sudah menyampaikan dengan baik, mereka katakan kami tidak paham. Bahkan kami akan melempar kamu dengan batu. Kalau bukan karena keluargamu, sudah lama kami lempar kamu dengan batu. Jadi sikap orang-orang di zaman jahiliyah dahulu. Jangan kita ikuti mereka. Jangan kita tolak orang-orang yang menyampaikan kebenaran dengan membuat berbagai macam alasan, bahkan melecehkan dia, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mencela para nabi dan rasul, sampai usaha untuk membunuh para nabi dan rasul. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Lalu alasan-alasan mereka ini, kata Syekh rahimahullahu taala, fa'akdzabahumullah. Allah Subhanahu wa taala mendustakan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui alasan mereka, sebab alasan itu hanya mereka buat-buat. Wa bayyana anna dzalika bisabab at-tab'i 'ala qulubihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak bisa mengikuti kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala telah menutup hati mereka. Allah tutup hati mereka dikarenakan mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awalnya mereka sudah tidak mau menerima kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala tutup hati mereka. Wa anna at-tab'a bisababi kufrihim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ditutupnya hati mereka itu karena kekafiran mereka sendiri. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, tidak mau mengikuti kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala memalingkan hati mereka. Allah tutup hati mereka sampai mereka tidak mau menerima kebenaran tersebut sama sekali. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka dikarenakan kekafiran mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti orang-orang di zaman jahiliyah. Mereka diajak untuk mengikuti kebenaran, banyak alasan mereka buat. Bukan cuma itu, mereka lecehkan, mereka cerca, mereka rendahkan para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Akibatnya apa? La'anahumullahu bikufrihim. Allah laknat mereka dikarenakan kekafiran mereka. Bagaimana bentuk laknat Allah kepada mereka? Mereka tidak bisa lagi
menerima kebenaran sebab hati mereka sudah ditutup. Hati mereka sudah ditutup. Hati-hati. Jangan sampai kita menolak satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya akan fatal. Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati kita sehingga tidak bermanfaat lagi setiap ayat Allah yang kita dengarkan ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berani mengingkari satu saja dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap seorang mukmin apabila datang kebenaran kepadanya, apabila dia mengetahui suatu kebenaran, langsung dia ikuti. Tidak dia pilih-pilih mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan mana yang tidak sesuai. Dia tidak pilih mana yang kira-kira tidak akan mendapatkan celaan dari masyarakat atau mana yang bisa menyebabkan dia dicela oleh masyarakat. Dia tidak pilih, dia tidak peduli. Dia ikuti semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli resiko apapun yang akan dia ambil, sebab dia menyadari hidup ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ikuti setiap kebenaran, tidak ada satupun yang dia tolak. Sebab kalau seorang berani menolak kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya dan Allah akan melaknatnya sehingga dia dijauhkan dari rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala telah menasihatkan man radda ba'da qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlik. Barang siapa yang menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul di hatinya az-zayg, kesesatan. yakni berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fayahlik, lalu dia binasa. Kenapa dia binasa? Karena azagallahu qulubahum. Allah Subhanahu wa taala telah membuat hatinya berpaling sehingga dia tidak lagi mau mengikuti kebenaran tersebut sama sekali. Ini bahaya menolak kebenaran. Iya. Oleh karenanya jangan kita ikuti kebiasaan yang buruk, perangai yang jelek yang dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah, yaitu mencari alasan yang dibuat-buat, alasan yang tidak benar demi untuk menolak kebenaran. Itu pun masih disertai dengan pelecehan, penghinaan dan menyakiti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang datang kepada mereka untuk mengajak mereka masuk surga dan menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat besar yang bisa kita petik dari bab ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di mana hamba-hambanya ini yang keras kepala, yang tidak mau mengikuti kebenaran, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengutus mereka rasul untuk mengajak mereka untuk mengikuti kebenaran agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang lain bahwasannya kebenaran itu benar-benar ukurannya haruslah yang berdasarkan wahyu. Kalau disandarkan kepada manusia, maka akan seenaknya mereka mengklaim sesuatu itu sebagai kebenaran. Sehingga kalau ada 1000 manusia, akan ada 1000 kebenaran, dan itu tidak mungkin. Dan itu mustahil, tidak masuk akal. Sebab kalau betul-betul ajaran itu benar, mestinya dia hanya satu, tidak berbilang. Tidak akan mungkin tauhid dan kesyirikan itu menyatu. Demikian pula tidak akan mungkin sunnah dan kebid'ahan itu menyatu. Oleh karenanya kebenaran itu tidak boleh diserahkan kepada manusia. Manusia yang memutuskan ini benar, ini salah, tidak. Tetapi kebenaran dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, pembahasan mengenai masailul jahiliyah ini sudah selesai, dan insyaallah sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Ana ingatkan bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, silahkan antum mengirimkan SMS
ke nomor kami, yakni 085353020304. 085353020304. Dan sekarang langsung aja kepada Al-Ustaz Abu Abdillah Sufyan hafidhahullah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz, mohon doa untuk mandi janabah agar sah. Terima kasih. Tidak ada doa khusus untuk mandi janabah. Yang paling penting kita sudah berniat, yakni bermaksud untuk mandi janabah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, pastikan seluruh tubuh terkena air dari rambut, kepala sampai ke kaki. Maka sah sudah mandi janabahnya. Tidak ada doa khusus. Ustaz, katanya kalau seorang wanita salat tidak boleh mengikat rambutnya. Penjelasan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, larangan mengikat rambut hanyalah bagi laki-laki. Terlebih kalau seorang wanita khawatir apabila rambutnya tidak diikat, itu akan menyebabkan rambutnya terlihat. Ini aurat, tidak boleh diperlihatkan di dalam salat walaupun tidak dilihat oleh laki-laki asing. Ini syarat sahnya salat. Baik. Ada orang yang berkata urusan duniawi dan kenegaraan, pemerintahan tidak bisa dikaitkan dengan agama. Jadi berjalan sendiri-sendiri. Mohon penjelasan dari ucapan tersebut dari Cilacap Barat. Ini tidak benar. Agama Islam adalah agama yang sempurna, mengatur segala urusan duniawi, kenegaraan dan pemerintahan, jual beli, pernikahan, diatur dalam Islam. Oleh karenanya kalau kita buka kitab-kitab fikih, ada permasalahan ini. Banyak. Permasalahan qada, pengadilan, pernikahan, jual beli, dan lain-lain. Jadi ucapan kekufuran yang asalnya dari orang-orang kafir, memisahkan antara agama dan dunia. Maka yang terjadi adalah kekacauan, musibah-musibah ketika manusia telah mencampakkan agama di dalam masalah dunia mereka. Berbagai macam kemaksiatan bermunculan di dalam suatu negara, dalam satu pemerintahan, ketika mereka tidak menggunakan agama sebagai acuan mereka. Ini tidak benar, ini pengingkaran terhadap kesempurnaan Islam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ini sempurna, mencakup segala urusan. Iya. Ini ucapan tidak benar. Ada orang yang berkata, memakai gamis atau jubah putih dan sorban adalah termasuk pakaian syuhrah karena menjadi bahan perhatian masyarakat, tidak umum. Apakah ucapan tersebut benar? Wallahu alam. Yang pasti pakaian itu seperti yang dinasihatkan para ulama adalah yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Ini yang disunnahkan, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat yang ada di situ. Tentunya adat yang baik, karena masyarakat itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang preman, ada yang akhlaknya baik, terkenal dengan sifat-sifat yang baik, maka itu yang diikuti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali di Padomasan. Saya menyapa untuk istri saya. Mau tanya, apa boleh lahiran anak dibantu dengan paraji atau dukun bayi? Tidak ada masalah sepanjang dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hanya sekedar membantu persalinan biasa sesuai dengan keahliannya. Tidak ada zikir-zikir khusus atau ucapan-ucapan khusus atau amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan khusus yang bertentangan dengan syariat. Tidak ada masalah. Ustaz, baik, afwan Ustaz, saya mau tanya, Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Apakah puasa tersebut khusus bagi Rasulullah SAW atau bagi umatnya juga? Dan bagaimana cara berpuasanya? Apakah sama dengan puasa Daud? Tidak khusus bagi Rasulullah SAW. Sebab untuk mengatakan amalan itu khusus bagi beliau, harus ada dalil yang lain, harus ada dalil yang khusus. Tetapi itu juga bagi umatnya. Cara berpuasanya sama saja dengan puasa biasa dan berbeda dengan puasa Daud. Kalau puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Tetapi puasa di bulan Sya'ban memperbanyak puasa
boleh dilakukan berturut-turut tanpa diselai dengan berbuka, kecuali sedikit dari bulan Sya'ban. Seperti dalam riwayat Muslim, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Kecuali beberapa hari dari bulan Sya'ban beliau tidak berpuasa. Jadi disunahkan untuk memperbanyak puasa. Ustaz, bagaimana cara agar kita tidak futur karena anak sudah tidak di pondok? Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita di tangan Allah. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati kita. Yang kedua, tetap menghadiri majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena majelis ilmu itu kan bukan hanya di pondok. Tetap menghadiri majelis ilmu, jangan sampai putus dengan kegiatan talabul ilmu. Seorang itu kalau dia putus dengan kegiatan menuntut ilmu, itu adalah tanda kebinasaan. Tanda kebinasaan dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi, selama dia dalam kegiatan untuk memahami agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kebaikan kepadanya. Kalau putus dari majelis ilmu, maka bahaya. Demikian pula dalam pergaulan. Kalau dia meninggalkan pergaulan bersama orang-orang yang saleh, lalu bergaul dengan sahabat-sahabat yang jelek akhlaknya, jelek akidahnya, jelek ibadahnya, maka dia akan terpengaruh dengan mereka. Dia akan terpengaruh dengan mereka. Tapi hendaklah bergaul dengan orang-orang yang saleh, tidak putus hubungan dengan ustadznya, dengan teman-temannya yang biasa menuntut ilmu. Baik. Ustaz, kita ziarah wali di sana hanya untuk mendoakan wali itu. Setelah selesai doa untuk beliau, tinggal kita berdoa kepada Allah untuk diri sendiri. Yang saya tanya, cara itu benar atau tidak? Cara ini salah dari dua sisi. Yang pertama, melakukan ziarah dengan syaddur rihal, susah payah melakukan perjalanan. Ini tidak dibenarkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh susah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid, yakni Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain ketiga masjid tersebut untuk melakukan ibadah khusus, maka tidak dibenarkan. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan sahabat yang tinggal di selain Madinah, selain di luar kota Madinah, untuk melakukan safar khusus mengunjungi kuburan beliau atau kuburan para sahabat yang lain. Jadi, kalau kuburan wali tersebut ada di kota kita, atau kebetulan kita berkunjung di kotanya, maka boleh kita berziarah. Tetapi kalau harus melakukan safar, misalkan kita dari Ciamis, kuburan wali fulan ada di Surabaya misalkan, ini tidak dibenarkan. Sebab dia telah syaddur rihal, susah payah untuk melakukan suatu perjalanan ibadah selain ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Ini tidak dibenarkan. Ini sisi kesalahannya. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan para wali adalah kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau seorang meyakini ada keistimewaan khusus ketika dia berdoa di kubur para wali tersebut, meskipun doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebid'ahan. Dan yang lebih berbahaya lagi, perbuatan tersebut dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Mungkin kita berdoa kepada Allah, Pak Kiai berdoa kepada Allah, tapi orang-orang yang melihatnya bisa mereka pahami, dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Pada akhirnya mereka ikut berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Berarti mengantarkan orang lain untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, datang ke kuburan itu hanya ada 2 tujuannya, yaitu mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan para penghuni kubur tersebut. Siapa yang meyakini di kuburan tertentu doanya lebih dapat dikabulkan, maka ini adalah kebid'ahan. Dan yang lebih berbahaya lagi, hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Baik. Ada yang berkata, kalau tidak ada bank, bagaimana kita akan transfer dan menyimpan uang jumlah besar? Mohon penjelasan. Transfer dan menyimpan uang di bank. Yang pertama, masalah transfer. Transfer di bank bukan sesuatu yang terlarang. Tidak ada masalah dengan transfer. Adapun menyimpan uang di bank, itu juga dibolehkan kalau
tidak didapati tempat yang aman selain di bank. Dengan syarat tidak diambil bunganya. Dengan syarat tidak diambil bunganya. Jadi untuk transfer, kalau bank mengenakan biaya transfer, itu bukan termasuk riba. Ini termasuk usaha yang halal yang ada di bank saat ini. Jadi tidak semua pula yang dilakukan bank itu semuanya riba. Ada juga yang halal seperti transfer. Hanya saja mereka tidak mencukupkan dengan yang halal, mereka masih memakan yang riba. Jadi boleh saja kita menyimpan uang di bank kalau memang tidak ada tempat yang kita yakini aman selain di bank, tetapi dengan syarat tidak boleh mengambil bunganya. Dan bank itu sebenarnya kalau mereka mau, bisa saja mereka berjalan, beroperasi tanpa ada riba. Seperti yang ada di Saudi. Ada bank, bank Rajih. Ini tidak mempraktekkan riba. Banyak bank di dunia ini, bank-bank Islam yang betul-betul selamat dari riba. Jadi itu kalau mereka mau. Tapi mereka memang tidak mau. Lebih senang mengikuti sistem perbankan yang asalnya dari orang-orang kafir. Dan juga jangan mudah tertipu dengan bank-bank yang berlabel syariah, karena kenyataannya banyak yang hanya merupakan topeng saja untuk menipu kaum muslimin sehingga mereka mengira bank tersebut sudah sesuai syariat, padahal masih juga mempraktekkan transaksi riba di dalamnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mandi wajib yang benar? Apakah harus didahului dengan berwudu? Sudah kita jelaskan tadi. Mandi yang penting dua hal. Yang pertama diniatkan untuk mandi janabah, mandi wajib. Yang kedua dipastikan seluruh tubuh itu basah, terkena air. Apakah harus didahului dengan berwudu? Tidak harus, tetapi ini termasuk sunnah. Ini termasuk sunnah, didahului dengan berwudu. Kemudian tetapi berwudunya tidak sempurna. Dibiarkan kaki, nanti kakinya dicuci setelah selesai mandi. Jadi berwudu sampai mengusap kepala. Setelah itu mandi, baru pada akhirnya baru mencuci kaki. Ini termasuk sunnah, tapi tidak diwajibkan. Namun seorang melakukannya, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting dua saja, dia berniat dan memastikan seluruh tubuhnya itu basah, terkena air. Baik, Ustaz, saya akan mendatangi kajian bab orang mau pergi haji. Mendengarkan ceramahnya Ustaz, yang saya tanyakan Ustaz, apa betul ada dalilnya? Kalau sekedar belajar cara berhaji yang benar, maka tidak mengapa. Tapi kalau dianggap sebagai bagian dari ibadah haji, maka tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya untuk melakukan ibadah haji harus dibikin semacam acara atau ceramah. Tidak ada dalilnya. Tapi kalau sekedar mempelajari tata cara haji yang benar atau nasihat-nasihat bagi jamaah haji yang akan melakukan perjalanan, demikian pula keluarga yang akan ditinggalkan, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun yang seperti ini yang tidak berdasarkan dalil, jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehingga nanti orang akan menyangka itu bagian dari syariat, padahal tidak. Baik. Ustaz, orang sejak nikah sampai 18 tahun keadaan sukses. Setelah itu punya mantu dan cucu laki sakit-sakitan, jarang sehat, sampai tanya ke dukun. Pulang dari dukun, lalu mengatakan bahwa tanah yang ditempati itu angker, menjadi sering sakit. Yang saya tanyakan Ustaz, orang yang berprasangka demikian, apakah sama dengan orang yang menyekutukan Allah? Mohon dijawab dari Margasari. Sama. Ini termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dia menganggap tanah yang dia tempati itu bisa menyebabkan sakit. Sebab tidak ada yang bisa menimpakan kemudaratan atau memberikan suatu kemanfaatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bentuk kesyirikan. Bukan satu bentuk kesyirikan saja. Yang kedua, datangnya dia kepada dukun dan mempercayai ucapan-ucapan gaib, berita-berita gaib yang disampaikan dukun tersebut juga termasuk kesyirikan. Sebab tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbuatan ini mengandung kesyirikan dari dua sisi. Dia mempercayai dukun atas berita-berita gaib yang dia sampaikan, dan dia meyakini tempat yang dia tinggali bisa menyebabkan sakit, ataupun sebaliknya tempat yang lain bisa memberikan kemanfaatan. Ini tidak benar. Tapi hendaklah kalau sakit datang ke dokter dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan datang kepada musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak benar. Ini tipuan-tipuan, kedustaan yang diucapkan oleh dukun-dukun ini.
Iya. Kalau perlu diruqyah, diruqyah. Dibacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya syaitan-syaitannya lari. Dan rumah itu, kalau jarang dibacakan Al-Quran, memang akan menjadi angker. Kenapa angker? Karena banyak didatangi oleh syaitan, banyak ditinggali oleh syaitan. Apalagi kalau di situ sering terdengar suara musik, nyanyian-nyanyian, dan jarang terdengar Al-Quran, jarang digunakan untuk salat-salat sunnah, atau bagi wanita salat wajib, maka yang terjadi rumah itu akan dihuni oleh syaitan dan dijauhi oleh para malaikat. Sebagaimana rumah yang terdapat di dalamnya gambar-gambar bernyawa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal malaika la tadkhulu baitan fihi surah." Sesungguhnya malaikat tidak masuk di rumah yang terdapat padanya gambar-gambar bernyawa. Maka rumah itu jadi kerajaan syaitan. Maka jadi angkerlah dia. Kenapa? Karena ada syaitan yang menakut-nakuti manusia di situ. Maka solusinya, bacakan Al-Quran padanya dan keluarkan semua hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, di bulan Rajab ada puasa tanggal 1 sampai 10, mohon dijelaskan. Ini sudah dijawab, tidak ada puasa khusus pada bulan Rajab. Ustaz, doa untuk puasa Ramadan yang bunyinya nawaitu saum. Tidak ada doa seperti ini. Nawaitu dan seterusnya, ini termasuk kebid'ahan, mengada-ngada di dalam agama. Niat itu di dalam hati tidak perlu diucapkan. Baik. Ustaz mau tanya, di kampung saya orang-orang niat salatnya pakai usolli, dan itu menjadi rukun. Benar tidak? Yang benar rukunnya ada berapa? Mulai dari apa? Yang benar, tidak ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapan usolli. Dan ucapan tersebut bukan termasuk rukun, bukan pula termasuk syarat atau kewajiban, bahkan tidak juga sunnah di dalam salat. Tetapi dia termasuk bid'ah, mengada-ngada di dalam agama. Sama dengan yang sebelumnya ucapan nawaitu. Silakan cari dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau pernah salat dengan mengucapkan usolli, berwudu, berpuasa, mandi dengan mengucapkan nawaitu. Atau cari, kalau tidak ada dari hadis, cari pada ucapan sahabat. Ada tidak sahabat yang mengamalkan demikian? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dan juga imam yang 4, silakan cari dari kitabnya Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad kalau mereka mengajarkan nawaitu dan usolli. Tidak ada sama sekali. Lalu, bagaimana salat mereka? Apakah salat mereka tidak sah karena tidak mengucapkan usolli? Apakah Rasulullah SAW salatnya tidak sah karena tidak mengucapkan usolli? Ini tidak benar. Niat itu tempatnya di hati. Dan tidak ada lafaz khusus untuk berniat. Seorang yang bermaksud melakukan salat, maka dia sudah berniat. Dia sudah berniat. Dan apabila dia meniatkan karena Allah, maka ini niat yang benar. Jadi tidak perlu dilafazkan. Adapun rincian rukun-rukun salat, insyaallah taala akan kita bahas dalam pelajaran fikih. Baik, satu lagi mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Apakah syaitan tahu tentang niat kita? Ataukah cuma Allah saja yang bisa mengetahui soal hati? Niat itu dan apa yang seluruh yang ada di dalam hati kita, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula syaitan. Syaitan sama sekali tidak mengetahui niat yang ada dalam hati kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Syaitan juga tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Baik, barangkali kita cukupkan saja. Mohon maaf yang belum bisa terjawab karena waktu kita terbatas. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.